Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, wabil khususon ibu nyai Kafiga MPDI dan ibu nyai Indrayani sarjana agama yang senantiasa kita takdimi. Yang terhormat segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran serta sholawat. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, mauidhah hasanah oleh Ibu Nyai Kafiga. Yang kelima, mauidhah hasanah sekaligus doa. Yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Dengan harapan mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta sholawat yang akan dibacakan oleh Ananda Umi Humaidah LC Elhum. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil
Israil. Hudal li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardh la tufsidunna fil ardi marratain la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Marilah kita membaca salat bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimin wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Nyai Indrayani, yang terhormat Ibu Hajah Nyai Kapiga, dan seluruh jamaah yang saya hormati pula. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sambutan acara tentang kebesaran Nabi kita, Nabi Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat, rahmat, taufik, serta hidayahnya yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan ceramah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meringankan langkah, meluangkan waktu untuk mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nyai Indrayani dan Ibu Hajah Nyai Kafiga. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat lebih baik menjalankan perintahnya serta dapat menjauhi larangannya. Saya selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, kami berharap semoga pengetahuan agama kita, khususnya masalah Isra Mi'raj ini nantinya akan benar-benar dapat dihayati oleh hadirin, untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan olehnya kepada kita semua sebagai umatnya. Khusus pada Bapak Lurah Lodoyong, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasannya dalam memberikan dukungan material kepada kami sehingga acara peringatan Isra Mi'raj dapat terselenggara dengan baik. Semoga amal ibadah Bapak dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Indrayani, hadirin sekalian, Isra Mi'raj jatuh pada tanggal 27 Rajab. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Isra dalam bahasa artinya yaitu perjalanan di malam hari, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj artinya yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, lalu ke kursi dan arsy Allah, di mana beliau mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah tanpa ditemani malaikat Jibril. Rasulullah diperintahkan untuk segera membawa amanah, yaitu mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas Rasulullah kembali, sampainya di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam.
"Wahai Muhammad, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke hadirat Allah dan minta keringanan. Rasulullah diberi keringanan menjalankan sholat 45 waktu dalam sehari. Kemudian kembalilah Rasulullah dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. "Apakah yang dikatakan Tuhanmu?" kata Nabi Musa. Nabi Muhammad menjawab, "Menjalankan sholat 45 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Kemudian Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah. Dalam kisah ini digambarkan Rasulullah mondar-mandir menghadap Allah untuk meminta keringanan sholat dalam satu hari satu malam. Selanjutnya sholat menjadi 5 waktu. Nabi Musa bertanya kembali kepada Nabi Muhammad, "Apa yang dikatakan Tuhanmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, "Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Nabi Musa, saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rela dan ikhlas tentang apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya." Jadi Rasulullah pulang untuk membawa amanah dan disampaikan kepada umatnya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang biasanya kita sebut dalam sholat Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Nabi Muhammad SAW menyadarkan kaum Quraisy agar percaya bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Tapi kaum Quraisy tidak percaya. "Kami tidak percaya apa yang Rasul ceritakan, sedangkan jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidaklah dekat. Dan kami tidak percaya Rasulullah menempuh jarak dalam satu malam," kata kaum Quraisy. Kemudian kaum Quraisy tidak percaya bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu mengada-ngada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mauidhah hasanah yang kedua dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Indrayani Sarjana Agama. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nyai Hajah Indrayani Sarjana Agama, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar arti ayat tersebut, tentu di benak pikiran kita akan ingat akan peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi Muhammad alami dulu pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Suatu mukjizat yang sangat besar bagi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pada saat itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan perjalanan horizontal, lalu naik ke Sidratul Muntaha atau disebut dengan perjalanan vertikal. Jika kita berpikir dengan akal pikiran kita, mana mungkin perjalanan sejauh itu bisa kita tempuh dalam waktu semalam saja. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Semua tidak ada yang mustahil dalam Allah. Allah memperjalankan Nabi Muhammad hanya dalam waktu semalam saja. Pada saat itu Nabi Muhammad mengendarai buraq. Itu kendaraan yang digambarkan sebagai binatang putih yang mirip seperti kuda dan keledai yang memiliki sayap. Jamaah rahimakumullah, saat ceramah yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan secara detail mengenai Isra Mi'raj, mengenai pengertian Isra Mi'raj dan akhir dari perintah sholat 5 waktu. Kini saya ingin menambahkan sedikit mengenai latar belakang dan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ternyata apa? Ternyata Isra Mi'raj memiliki latar belakang yang sangat mendalam bagi Rasulullah. Isra Mi'raj memiliki dua latar belakang. Yang pertama yaitu karena pada waktu itu Nabi Muhammad kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya. Yang pertama yaitu Siti Khadijah, yang merupakan istri Nabi Muhammad yang pertama, sekaligus wanita pertama yang memeluk agama Islam, wanita pertama yang beriman kepada ajaran Allah, wanita pertama yang mengorbankan jiwa, raganya, dan hartanya di jalan Allah. Dan yang kedua, Nabi Muhammad kehilangan Abu Talib, pamannya. Walaupun pada saat itu Abu Talib itu belum beriman, belum masuk agama Islam, tetapi Abu Taliblah yang membela dakwah Nabi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan sedikit hikmah dari Isra Mi'raj. Hikmah, melalui Isra Mi'raj Allah tunjukkan segala tanda-tanda kebesarannya. Yang pertama yaitu melalui Isra Mi'raj Allah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di sana Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu yang sampai saat ini masih kita laksanakan, yaitu sebanyak 17 rakaat. Yang awalnya 50 rakaat, tetapi karena diberi keringanan oleh Allah menjadi 17 rakaat. Yang kedua, Nabi diperlihatkan Baitul Ma'mur. Itu sebuah ruangan besar di mana di dalamnya Nabi Muhammad pada saat itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan melihat 70.000 malaikat di sana. Di sana 70.000 malaikat keluar lalu masuk dan sebegitu terusnya sampai nanti hari kiamat. Jadi ruangan itu selalu dipenuhi oleh ribuan malaikat. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka. Pada saat di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diajak keluar dari pintu langit yang ketujuh, lalu diajaknya melihat surga dan melihat neraka. Bahkan Nabi itu melihat surga sampai tidak berpaling darinya. Selanjutnya yaitu saat naik ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang tadi Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, Nabi Yusuf. Bahkan ketika melihat Nabi Yusuf, Nabi Muhammad pun sampai terkagum-kagum karena melihat ketampanannya.
Hikmah yang terakhir yaitu hanya orang berimanlah yang akan mempercayai Isra Mi'raj. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu sewaktu Nabi Muhammad itu setelah melalui perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menceritakan itu semua perjalanannya kepada kaum Quraisy. Tetapi apa? Itu malah dijadikan untuk mereka mengolok-olok Nabi. Mereka menganggap Nabi itu tidak waras, mereka menganggap Nabi itu gila. Lalu mereka pun bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah kamu percaya apakah yang dikatakan Muhammad itu?" Lalu Abu Bakar berkata, "Jikalau itu yang Nabi katakan, maka benarlah adanya." Maka sejak saat itu juga Nabi Muhammad memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Sehingga sampai saat ini Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup bersama pengajian pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.